Saudara, saya ingin memberi Anda warning ya. Anda harus bersiap diri, waspada, karena kondisi setelah Lebaran ini, kondisinya akan makin memprihatinkan, makin susah, makin gawat. Kondisi ekonomi global itu sudah menuju jurang kehancuran di tahun ini, 2025. Jadi sejak akhir Maret ini, sejak nanti tanggal 19 Maret, keputusan rapat Dewan Gubernur FOMC meeting Federal Reserve, the Fed akan memutuskan jika suku bunga itu tidak berubah bertahan, maka ekonomi global akan terjun bebas, akan ada kehancuran. Amerika Serikat sekarang dalam kondisi krisis anggarannya, hutangnya yang besar, ya, terjadi defisit anggaran yang besar, ya. Ini membuat pengaruhnya nanti apa? Ke semua negara di dunia. Karena Amerika akan mengurangi belanja, apalagi perang tarif yang tinggi ini, maka harga-harga barang di Amerika itu, barang-barang yang masuk ke Amerika itu secara logikanya akan naik harganya. Konsumen di Amerika akan lebih berhemat. Maka negara-negara Amerika, China, ya, otomatis kena dampaknya. Uni Eropa yang sekarang sudah dikenakan tarif 25% untuk baja dan aluminium, ya, ini punya dampak juga ke ekonomi Uni Eropa karena mereka adalah negara-negara yang memang industri, ya, baja, aluminium, ya, mereka memang banyak di industri seperti itu. Nah, dampaknya ya ekonomi Uni Eropa pasti akan mengalami kejatuhan, ya, akan terpuruk ya dengan adanya kenaikan tarif impor yang tinggi dari Amerika Serikat. Donald Trump ya, 25% itu. Nah, itu juga akan memukul daya beli di Amerika Serikat. Ekonomi akan makin menurun. Berarti apa? Output di seluruh dunia itu makin berkurang. Ini adalah perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump. Punya pengaruh dampak itu ke semua negara. Ya kalau Cina kena dampak, maka produksi Cina itu berkurang. Maka akan kena dampaknya juga ke kita yang ekspornya paling banyak ke Cina. Cina mengurangi produksi, kita bahan baku yang kita suplai ke Cina juga batu bara, ya, kelapa sawit, ya, atau sumber-sumber mineral yang lain juga akan berkurang otomatis. Inilah namanya globalisasi. Ada saling kait-mengkait antara supply, antara demand, ya, supply demand, ya. Inilah rantai pasok yang namanya siklus perdagangan, ya. Maka negara Konoha ini, Indonesia yang negara banyak korupsi ini, akan negara yang budayanya itu sudah negara Indonesia itu tidak jauh dari korupsi ya. Kalau bilang Indonesia berarti korupsi. Nah, itu akan kena dampaknya. Akan kena dampaknya yang luar biasa. Karena pelemahan, kalau resesi Amerika terjadi, Cina kena dampaknya, ya kita kena dampaknya karena ekonomi kita bergantung sama China. Nah, makanya jangan korupsi terus, ya. Oke, akhirnya membuat negara ini terpuruk sekarang. Defisit anggarannya itu sudah menurut lembaga bank investasi besar di dunia. Jadi ada 2 bank investasi besar di dunia yang sudah mendowngrade rating surat utang Indonesia, ya, rating indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia, karena defisit anggaran sudah turun, jadi sudah di angka 2,9%, mau menembus 3%, karena kita kan kalau defisit anggaran 3% itu angka yang bahaya, ya, warning. Batas anggaran kita adalah menurut undang-undang adalah 3
defisit anggaran, batas defisit anggaran ada 3%. Gitu. Nah, selama ini kita ini selalu di angka di bawah 2,5%. Jadi kalau sudah 2,9% awal tahun 2025 saja sudah 2,9%, itu berarti angka-angka yang sudah sangat luar biasa gawat, bahaya bagi ekonomi Indonesia. Baru awal tahun, baru bulan Maret, apalagi nanti sampai akhir tahun, ya bisa defisitnya bisa 5%. Nah, maka hancurlah rupiah menuju ke 18.000 sampai ke 20.000. Nah, kalau bank investasi besar seperti Morgan Stanley, Goldman Sachs yang sudah mendowngrade rating ekonomi Indonesia, ya, surat utang maupun di saham, itu pasti terjadi. Itu benar. Kalau dia ngomong 2,9%, itu benar. Mereka bukan lembaga asal-asalan, ya. Lembaga yang punya kredibilitas terpercaya, integritas. Jadi kalau mereka sudah mengatakan itu, ya berarti alarm bahaya bagi ekonomi Indonesia. Bulan-bulan ke depan setelah habis Lebaran malah tambah dalam itu defisitnya. Sampai dengan detik ini aja yang biasanya itu setiap bulan dirilis laporan anggaran pendapatan belanja negara, sampai dengan detik ini belum. Ada bahaya mengintai, ada sesuatu yang disembunyikan, tanda-tanda bahaya kejatuhan ekonomi Indonesia seperti krisis ekonomi Asia tahun 1997 yang mempunyai dampaknya satu tahun kemudian keruntuhan rezim Soeharto. Jangan sampai itu terjadi 1 tahun kemudian sama ada yang jatuh rezimnya. Oke, moga-moga itu tidak terjadi. Tetapi ya, percaya nggak percaya, saya sih percaya sejarah ya. Sejarah itu pasti berulang terus. Jadi itu pasti terjadi. Anda mau berdoa kaki di bawah kepala di bawah kaki di atas, ya Anda sampai jidat Anda pecah, Anda tetap saja sejarah itu pasti terjadi. Ya, jadi kita bersiap diri. Beruntunglah Anda yang sudah sejak saya mulai dalam video konten YouTube ini, saya selalu mengatakan bahwa tahun 2021 saya sudah mengatakan bahwa harga emas itu akan naik. Belilah emas, simpanlah emas, logam mulia. Karena dolar itu pasti naik juga. Dolar itu pasti ke 18.000. Jadi Anda yang pegang fisik, ya, logam mulia, sertifikat Antam itu, ya, logam mulia emas balian itu, batangan itu, Anda tidak usah khawatir dengan resesi global yang terjadi di dunia ya. Setelah Amerika kena resesi akan punya dampak ke resesi global. Anda yang pegang balian itu, emas logam mulia batangan itu, berharap, tenang saja. Karena dari kondisi ini, apalagi defisit anggaran ini membuat investor keluar, hengkang dari bumi, pertiwi, tempat sarang korupsi, hukum kagak jelas ini, mantan yang korupsi masih berlenggam bebas ini, maka rupiah anjlok, dolar itu makin sedikit. Setiap hari Bank Indonesia mengintervensi di pasar menggunakan cadangan devisa. Lama-lama cadangan devisa itu tergerus makin sedikit. Gara-gara mau intervensi, mau jaga nilai tukar rupiah ini supaya menguat. Dolar yang turun. Tetapi dolar makin sedikit saja tetap keluar dari pasar saham, dari surat utang, kembali ke Amerika Serikat. Karena apa? Kalau resesi, Amerika Serikat terjadi resesi, ya. Akhirnya dampaknya ke ekonomi global juga terjadi resesi. Maka investor-investor kaya pasti uangnya itu diamankan, tidak dipakai untuk berbisnis lagi karena kondisi likuiditas itu berkurang. Di dunia ini mengalami penurunan daya beli, maka mereka tidak berbisnis. Banyak usaha yang tutup, ya, banyak bisnis yang bangkrut, maka mereka lebih condong ke mengamankan aset mereka, menyimpan uang mereka. Jadi apa yang dilakukan mereka adalah
mereka menaruh aset, harta mereka, uang mereka ke tempat yang aman, yaitu dia bilang safe haven. Safe haven yang aman pada saat kondisi resesi global itu adalah di surat utang Amerika Serikat, bukan di emas. Jadi harga emas dunia itu mungkin akan turun, akan terkoreksi kalau terjadi resesi global karena Amerika, ya, menyebabkan resesi global karena Amerika itu, kalau Amerika terjadi resesi maka dunia kena dampaknya. Karena Amerika, perlu Anda tahu edukasi di sini, Amerika adalah negara paling kaya untuk saat ini. Pembeli semua negara ingin menjual ke Amerika. China dikatakan negara GDP terbesar kaya nomor 2, tetapi di dalam negeri sendiri daya beli China itu menurun. China tetap berusaha untuk menjual ke Amerika. Kalau Amerika sendiri tidak menangkap itu, Trump menaikkan tarif yang tinggi, maka barang-barang mereka tidak akan laku di Amerika Serikat, maka mereka kena dampaknya juga. Inilah yang akan terjadi menurut riset of economic highlights Roh TV ini. Seperti itu. Maka semua juga akan terpuruk. Kalau kondisi terpuruk semuanya, maka harga emas dunia juga mungkin akan koreksi. Jadi kemarin itu sudah mencapai harga tertinggi hari Jumat kemarin tanggal 14 Maret jam 5 sore. Saya hafal ini, jam 5 sore tanggal 14 Maret 2025 harga emas dunia melonjak, meroket tinggi mencapai level 3.004 US dollar per troy ounce. Itulah harga yang tertinggi di tahun 2025. Mungkin dia akan koreksi dulu ke harga 2.600 US dollar per troy ounce. Setelah itu dia akan naik lagi. Jadi Anda tenang saja. Harga emas dunia itu akan naik. Tetapi pada saat terjadi krisis global, resesi, harga emas dunia jatuh dulu. Semua aset-aset itu akan jatuh. Komoditi, emas itu termasuk komoditi, akan jatuh. Karena dia bukan safe haven yang lebih unggul dibanding surat utang Amerika Serikat, karena dia tidak ada imbal hasil, tidak ada yield kupon, dia hanya melindungi nilai itu dari perolehan modal. Jadi dia akan turun, emas itu lebih tinggi keamanannya daripada aset berisiko seperti saham, apalagi itu sampah kripto, bitcoin, itu mah habis nol itu pasti, tenang aja. Orang-orang yang masih menyuruh Anda beli bitcoin, kripto, nanti Anda ikut nyungsep sama dia, satu gerbong masuk ke dalam jurang. Yang tadinya mereka sudah kaya dari bitcoin, mereka masuk lagi, mereka pikir Trump mengadakan perjanjian menjadi cadangan, itu omong kosong, Anda ketipu, ntar bitcoin jatuh nol. Dan kripto, SRP itu 0,8. Nanti saya akan bahas SRP itu sudah kelihatan sinyalnya 0,8. Nah, beginilah yang akan terjadi kondisi globalnya. Ya, harga emas itu akan terpuruk. Tetapi di sini jangan nanya lagi. Tetapi Anda yang balian pegang emas batangan logam mulia di negeri ini, negeri Konoha, Indonesia, negeri korupsi ini, karena itu yang tadi saya ngomong korupsi, ya, karena program yang menggembar-gemborkan anggaran yang besar tidak tepat sasaran, maka defisit anggaran besar, ya. Itulah yang membuat rupiah makin anjlok, dolar naik. Ya, karena kalau investor asing keluar dari Indonesia, tidak ada foreign direct investment yang masuk ke Indonesia di tahun 2025 ini, gara-gara itu korupsi, hukum gak jelas, koruptor berlenggang bebas karena politik yang tidak benar di sini, maka dolar itu akan dipastikan 18.000 tahun ini. Tahun 2026 ada huru hara, bisa seperti tahun 1998 ada rezim yang jatuh misalnya, itu dolar naik jadi 20.000. Maka Anda yang pegang logam mulia, emas antam itu juga akan naik, mungkin di atas 2 juta per gram. Bisa saja terjadi. Karena saya ini punya pengalaman. Tahun 1997, harga logam mulia itu, emas 24 karat itu, hanya 27.000 per gram.
tahun 1998 Mei jatuhnya rezim Soeharto melonjak jadi 300.000 per gram. Berapa ratus persen naik. Itu bukan saya membaca, mendengar. Itu saya waktu semester akhir kuliah. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Saya merasakan itu sendiri, mengalami itu sendiri. Itu sejarah. Jadi apa yang saya katakan ini pasti terulang, pasti terjadi. Kalau Anda yang nonton ini masih usia-usia Gen Z, milenial, mungkin tidak pernah mengalami hal seperti itu. Tapi saya alami hal seperti itu. Maka saya pastikan itu terjadi. Dan saya pastikan Anda yang pegang itu emas batangan, logam mulia, antam itu akan berpesta pora jika kondisi makin gawat di negeri Konoha ini. Karena ini sudah seperti sejarah berulang di tahun 1997-1998. Ingat, pada saat itu juga, tahun 1997, sebelum terjadi kejatuhan rezim di tahun 1998, sebelum dolar itu naik sampai 16.800, itu sebelumnya Bank Investasi Dunia mendowngrade rating surat utang Indonesia, ekonomi Indonesia di downgrade. Sama seperti sekarang, sudah di downgrade. Itu sejarah berulang. Nanti dari gara-gara downgrade itu, maka investor keluar hengkang dari Indonesia. Sibuk ini Bank Indonesia, intervensi terus. Lama-lama cadangan devisa yang tergerus. Itu sinyalnya. Jadi kita bicara ini bukan bicara asal. Kita bicara berdasarkan history, berdasarkan indikatornya, berdasarkan angka. Jadi ini pasti terjadi. Anda tetap jangan jual yang pegang emas batangan balian itu. Jangan jual. Anda akan melihat kejutan nanti. Setelah lebaran ini. Ya. Jadi Anda nggak peduli yang harga emas dunia itu akan koreksi ke 2.600 US dollar per troy ounce. Nggak peduli, itu orang yang trading di gold futures. Nah kalau Anda trading di gold futures, ini ada peluang nih. Saat kondisi seperti ini, luar biasa peluangnya besar. Nah Anda bisa hubungi saya di nomor WhatsApp di bawah ini. Ya, saya sediakan nomor di bawah ini 081398469746. Saya ulangi lagi 081398469746. Anda hubungi saya. Kita lipat gandakan uang Anda. Kita akan profit yang besar di saat kondisi krisis global, resesi Amerika yang punya dampak ke semua negara di dunia ini yang akan terjadi nanti di tahun 2025 ini. Akhir Maret, setelah lebaran puncak kejatuhan itu akan terjadi. Nah, manfaatkanlah peluang itu. Ya, jangan jadi penonton. Ambil peluang ini. Karena peluang ini, ya, jarang-jarang terjadi. 5 tahun, 10 tahun. Mumpung sinyalnya itu, momentumnya itu sama. Sama. Saya kasih tahu ya, pola-pola ini itu sama saja. Kondisi kejadian-kejadian yang 100 tahun yang lalu pada tahun Great Depression tahun 1929 yang berakhir tahun terjadi Perang Dunia Kedua tahun 1945 berakhirnya perang di dunia, akhirnya ekonomi bertumbuh lagi. Itu berulang sekarang ini. Ini kan tahun 1925, 100 tahun. Ada pandemik yang tahun 1914, ya wabah pandemik Spanyol itu, flu Spanyol. Nah itu kan sudah terjadi kita pada tahun 1920 ada COVID-19. 100 tahun berulang, sama polanya. Itu sama kebiasaan manusia itu, polanya sama. Tahun 1997-1998 kejatuhan rezim Soeharto karena KKN, kolusi, nepotisme, korupsi yang gila-gilaan, ya manipulasi segala macam. Terjadi lagi di sekarang ini. Ya,
di tahun 2023, 2024, sekarang ini. Sama polanya. Secara tidak sadar mereka tidak mengerti itu. Tetapi itulah hukum alam. Hukum Tuhan. Ya, jadi percayalah apa yang saya katakan ini pasti terjadi. Dari tahun 2021 saya sudah melihat ke depan bahwa terjadi krisis likuiditas, terjadi kehancuran pasar keuangan dunia terbesar sepanjang sejarah. Ya. Nanti rupiah kita akan ke 18.000, itu tahun 2021. Belum terjadi 2022, 2023, 2024, ya tahun ini terjadi. Nah, banyak orang tidak percaya, tetapi apa? Lihat sekarang kan, semua mengarah ke sana. Saya bilang saham GoTo ke Gocap, ya sudah ke Gocap. Ya. Apalagi? Yang tinggal satu yang nanti Anda semua yang keras kepala itu percaya bahwa Bitcoin jadi 0, XRP jadi 0, semuanya menuju 0. Baru Anda percaya saya. Ya, nggak apa-apa. Anda tinggal tunggu aja, Anda nangis darah dulu. Kalau Anda sudah keluar dari sekarang kan Anda tidak mengalami hal nangis air mata darah. Tetapi kan Anda ngotot, ya terserah. Itu memang sudah hukumnya, begitu Anda harus menangis air mata darah dulu, baru Anda sadar. Ya, karena Anda tidak mau belajar dari sejarah, tidak mau belajar dari orang yang sudah mengalaminya sebelumnya. Ya, kalau Anda belajar dari orang-orang yang biasanya katanya kaya dari Bitcoin, ya karena dia itu tiba-tiba langsung kaya, belum pernah merasakan bangkrut dalam hidupnya. Padahal di dunia Anda harus tahu bahwa orang itu harus ada bangkrut, ada kaya. Jadi kalau dia belum pernah merasakan bangkrut, ya nanti dia akan bangkrut. Kalau saya sudah mengalami itu, jatuh bangun semuanya. Oke, itu namanya hukum alam. Ya, kalau Anda nggak percaya, nanti buktikan omongan saya benar apa tidak. Oke, yang paling penting di sini adalah Anda tetap setia, jangan jual itu. Saya kasih tahu Anda ya. Saya ingatkan lagi, kalau Anda sudah beli, justru Anda perbanyak beli lagi balian itu. Logam mulia emas antam. Jangan jual. Ya, jangan jual. Karena dolar ini belum ke 20.000. Jadi jangan jual. Tunggu nanti kalau dia sudah 20.000, bolehlah Anda jual. Ya, karena harga emas bisa 2 juta. Harga emas antam itu bisa, logam mulia itu bisa 2 juta, 2 juta setengah per gram. Itu bisa terjadi. Tunggu tanggal mainnya. Tetapi kalau Anda ingin lipat gandakan keuntungan lebih besar lagi di trading gold futures, Anda yang super agresif, yang ingin cepat kaya, dapatkan uang lebih banyak lagi daripada simpan logam mulia emas antam, ya Anda harus trading di gold futures. Hubungi saya di nomor di bawah ini. Atau saya kasih tahu, Anda catat 081398469746, 081398469746. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.